Trinawa Buana adalah sebuah organisasi atau kelompok pencinta alam yang berada di SMA Negeri 39 Jakarta Timur. Trinawa Buana merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler di bawah naungan OSIS yang telah berdiri sejak 28 Oktober 1985. Untuk menjadi anggota Trinawa Buana, seorang calon anggota atau yang biasa disebut CAAM harus mengikuti rangkaian proses pendidikan dan pelatihan yang berisi materi-materi pencinta alaman seperti latihan fisik secara berkala untuk menjaga kebugaran tubuh, pemeriksaan kondisi kesehatan, dasar-dasar mountaineering atau pendakian gunung, teknik survival, navigasi darat, panjat tebing atau dinding, tali temali, dan high angle rescue technique. Setelah melalui seluruh rangkaian pelatihan tersebut, maka seorang calon anggota berhak untuk mengikuti proses terakhir, sehingga ia resmi menjadi anggota Trinawa Buana yang akan menggembleng mental seorang calon anggota menjadi pribadi yang tangguh, disiplin, tidak manja, dan siap untuk melakukan perjalanan di alam bebas. Kami menyebutnya sebagai pelantikan. Komandan Peleton menyiapkan barisannya. Upacara pembukaan mengawali jalannya pelantikan untuk melepas para siswa. Kali ini cukup istimewa, karena dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 39, Ibu Dr. Andes Wahyu Murtiningsih MPD, selaku pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Sejumlah pesan disampaikan kepada seluruh siswa dan kakak alumni, agar pelantikan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan bertanggung jawab. Amanah pembina upacara serta diserahkan. Ini diaktifkan kembali. Satu kebanggaan buat saya karena saya salah satu dulu aktif dalam organisasi pencinta alam. Mungkin kita sepakat, kami juga sepakat bahwa hal-hal yang seperti ini tidak akan dilakukan sehingga sampai dinas pendidikan mevakumkan kegiatan pencinta alam karena adanya ulah beberapa orang sehingga pencinta alam utama Jakarta divakumkan. Dan di tahun 2024 ini, setelah vakum selama 2 tahun akibat pembatasan kegiatan oleh sekolah, akhirnya Trinawa Buana berhasil meyakinkan sekolah sehingga mendapat izin kembali untuk menggelar pelantikan. Walaupun saat ini jumlah anggota cukup banyak, yaitu 28 orang, sebenarnya Trinawa Buana baru saja terbangun dari hibernasi akibat vakumnya kegiatan selama 2 tahun. Berkat kepedulian kakak-kakak alumni yang masih menyempatkan waktu untuk datang ke sekolah, tahun ini Trinawa Buana bisa eksis lagi dan akan melantik 2 angkatan sekaligus, yaitu kelas 12 menjadi angkatan ke-39, sementara kelas 11 menjadi angkatan ke-40. Masing-masing yang bisa dibawa, punya siapa dibawa. Jangan punyanya sendiri aja yang dibawa. Berat banget Allah. Ah gitu. Punya temannya juga bawa. Selama bisa dibawa, bawa ditumpuk yang rapi. Setelah sampai di pintu gerbang Taman Nasional Gunung Salak,
siswa diberikan pengarahan awal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pelantikan. Sampaikan aja. Saya kurang sehat, Kak. Saya perlu minum obat. Sampaikan. Satu lagi, dalam perjalanan mulai sekarang sampai pegang semua nomor telepon keluarga, jadi keluarga akan mengkomunikasikan dengan kita. Cuman peserta tidak ada yang Oke. Jadi diingat ya, ketika mau ke warung, ketika mau buang air kecil atau apa meninggalkan rombongan, izin dengan teman yang terdekat. Ketua rombongan akan izin kepada kakak-kakaknya. Kumpulkan carrier-nya dalam kelompoknya, saya itu mulai packing ulang. Cukup jelas? Siswa diarahkan ke tempat yang lebih lapang untuk menerima materi pertama, yaitu packing. Saya nggak dibongkarnya di tas gue ya, biar nggak ribet ya. Buka dulu flysheet-nya atau ponconya. Buka flysheet atau ponco. Di mana nih? Ada nggak? Lu bawa ponco. Packing adalah cara mengemas perlengkapan yang diperlukan untuk mendaki gunung. Memasukkan dan menata letak perlengkapan ke dalam tas atau carrier sedemikian rupa sehingga carrier nyaman dan aman untuk dipakai. Seorang pendaki yang baik akan membawa barang dan alat apa saja yang dibutuhkan, serta memperkirakan jumlah logistik yang cukup selama pendakian. Seluruh perlengkapan dan perbekalan ditata sedemikian rupa agar tidak rusak dan dapat dimasukkan ke dalam carrier. Tugasnya gampang, saya minta semua barang-barang ini masuk di dalam Dalam hal packing, Trinawa menganut mazhab bahwa semua barang harus berada di dalam carrier agar tidak mengganggu dan membahayakan selama perjalanan. Barang-barang yang sering digunakan, seperti botol minum, dapat diletakkan di tutup atau kepala carrier. Kancut, baju tanah kancut, gitu nih. Ini gue banjir nembak. Menurut kalian packingnya udah bagus belum? Belum. Masih banyak yang bisa diimprove ya. Satu, memang kata orang jadul kalau pakai apa namanya matras di dalam carrier itu katanya jadul banget karena udah nggak zaman. Nggak apa-apa, biarin aja orang-orang ngomong kayak gitu. Lebih safety, lebih aman dan lebih nyaman matras. Yang kedua, yang paling bawah isinya apa? Barang nggak dipakai. Yes, barang yang tidak akan digunakan selama perjalanan, hanya untuk base camp selama perjalanan. Ponco, jas hujan, flysheet, P3K dan lain sebagainya. Cukup jelas? Oke. Ini tugas kelompok ya. Jadi itu ya, nggak apa-apa. Silahkan atur bagaimana pembagian barangnya dan setelah itu pembagian membawanya. Tidak. Dan pastikan juga ada barang-barang kelompok yang memang kalian tahu di mana letaknya dalam kelompok tersebut. Bahkan jika ada tali carrier yang panjangnya melebihi, sebaiknya diikat agar tidak menjuntai. Kalau muat bawa aja 2. Tadi om bilang. Kita usahain bisa muat. Sebisa mungkin, bentuk akhir carrier haruslah rapi, penuh berisi, seimbang, dan tidak jatuh ketika didirikan.
Lu coba hargain loh, kalau mau salah. Bapak lu kok lu berapa sedikit? Gua enggak boleh 60. Kalian jangan kalah sama kelompok 2 tuh, udah sombong banget dari mereka tuh. Idealnya, ini nggak bisa dipisahin ya? Sudah siap kan? Udah beres. Siap. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah ada. Atas. Yang kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, Kelompok 4. Dibawa carrier-nya dipakai. Atur rimba. Hasilnya ke siapa? Akibatnya dirasain siapa? Kelompok. Banyak sekali kalian mungkin dengar berita orang ditinggalin di gunung ya. Ya. Memang nggak baik sih. Tapi seringkali kejadiannya ditinggalin karena apa? Misalkan Susah. Beneran. Serius li. Gue ngepok orang mati, mayat juga pernah. Kejadiannya ujung-ujungnya pas ceritain, gue males. Ada sih yang selfish orang-orangnya gitu ya. Tapi ujung-ujungnya at the end pada saat dia ngerasa bahwasanya ini orang emang gak nyusahin, dia kagak siap, ngeremehin gitu kan. Sehingga membahayakan keselamatan yang lain. Lu pilih mana? 5 yang mati apa 1? 1. Pilihannya at the end akan kayak gitu. Walaupun kita berharap semuanya selamat. Makanya kita belajar di sini ya teman-teman ya. Sederhana banget, packing doang. Mungkin kalian merasa sebelumnya itu bukan hal yang penting, tapi gua harap mulai dari sekarang itu jadi dasar buat dulu pada ya. Pertama, lu bawa barang di diri lu sendiri, tanggung jawabnya. Itu yang pertama. Tapi jangan lupain sisa ruangan buat nampung temen lu atau kelompok lu. Kalau cuma bawa buat diri lu sendiri udah selesai terus ada barang gak kebawa gimana? Kalau lu udah punya tas, oke, gue muat 60 liter tapi gue bawa 80 atau 70, akan ada ruang gitu yang bisa lu sisain buat yang lain. Itu dasar banget. Manajemen perjalanan di awal. Setelah packing, para siswa akan berjalan menuju base Kita mulai camp. trekking dimulai dari kelompok 2 karena kalian selesai lebih dulu. Lalu kelompok 3 di belakangnya. Kelompok 1. Ini moving terakhir together. kelompok 4. Moving together dong. Jadi hari ini kita akan melakukan trekking ke atas. Kita kelompok 2 sebagai leader karena selesai packing pertama gitu. Oke, kelompok 2. Selamat datang, calon anggota Trinawa Buana. Pelantikan baru saja dimulai.